Salam Sobat Kairos yang berbahagia. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Di dunia ini ada banyak orang yang mau mati berkorban untuk mereka yang dikasihinya. Seorang ayah akan rela berkorban demi kelangsungan keluarganya. Seorang ibu akan memberikan nyawanya demi kehidupan anak-anaknya. Pernah diberitakan ada seorang ibu yang sedang hamil tua. Ia menderita tekanan darah tinggi. Dokter mengatakan bahwa ada dua opsi. Yang pertama, anak itu harus dikorbankan demi keselamatan ibu tersebut. Atau anak itu akan hidup dan selamat, tetapi sang ibu tidak akan selamat. Sang ibu menolak anak itu dikorbankan. Ia rela mati demi anak itu. Karena kasihnya, sang ibu tersebut rela mengorbankan hidupnya. Sobat Kairos yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang kasih Allah yang sempurna yang diberikan kepada dunia ini. Jika manusia cenderung membalas kebaikan dengan kebaikan, tidak begitu dengan Allah kita. Allah kita mengajarkan kita untuk mengalahkan yang jahat dengan perbuatan yang baik. Kasih manusia memiliki sifat yang terbatas, di mana kasih itu diberikan hanya kepada orang-orang terdekatnya, baik itu keluarga, saudara, sahabat, tetapi tidak dengan Allah kita. Ia mengasihi musuh-musuhnya, orang-orang yang berdosa. Kasih Allah ditunjukkan melalui kedatangan anaknya ke tengah dunia ini, Yesus Kristus yang memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa, supaya kita tidak binasa, melainkan supaya pengampunan dosa dan keselamatan dianugerahkan kepada kita. Kehadiran Yesus di dunia telah membuat manusia dapat melihat dan mengenal Allah yang penuh kasih. Manusia yang karena dosa-dosanya menjalani hidup di luar kasih, sehingga tidak mungkin mengenal Allah yang adalah kasih. Dosa telah menyimpangkan arah hidup manusia, sehingga tidak lagi terarah kepada Allah, melainkan kepada keinginan daging dan keangkuhan hidup. Kasih manusia yang semestinya ditujukan kepada Allah, sesama dan ciptaan lainnya menjadi salah arah karena dosa. Syukur kepada Allah, melalui Yesus Kristus, manusia yang sebelumnya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Anugerah pengampunan membuat manusia kembali layak di hadapan Allah. Hal itu terjadi bukan karena upaya manusia, melainkan karena kasih Allah. Sobat Kairos yang berbahagia, firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Kasih adalah hakikat Allah, dan kasih adalah sifat dari Allah. Ia mengasihi umat manusia yang sudah di dalam dosa, dan seharusnya menerima kebinasaan. Allah membuktikan kasih-Nya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk menebus umat manusia yang telah berdosa itu. Kasih Allah mengilhami kasih kita, bahwa Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka sebagaimana Allah yang mengasihi kita, sudah seharusnya kita hidup saling mengasihi terhadap sesama manusia. Dalam mempraktekkan kasih itu, hendaknya kita meneladani kasih Kristus dalam setiap perbuatan kita. Ingatlah
Bukan hanya kebaikan yang harus dibalas dengan kebaikan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan berbagai perbuatan baik. Karena jika kita melakukan perbuatan baik, maka Allah akan tinggal di dalam kita dan kasih-Nya akan semakin nyata dalam hidup kita. Allah mengasihi dan memberkati kita supaya kita hidup menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang lain, terutama kepada mereka yang membutuhkan uluran kasih, yang menderita, lemah, dan tidak berdaya. Mari kita hadirkan kasih Allah yang sempurna itu berkontribusi untuk mewujudkan dunia yang lebih baik lagi. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!